Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat Dumai dan buat khususnya keluarga saya, keluarga besar pelindung kehidupan di mana saja berada. Semoga kita tetap selalu sehat, selamat, jaya di dalam perlindungan yang sah. Alhamdulillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya masih akan membahas tentang manfaat dan tujuan ilmu pelindung kehidupan yang diturunkan, diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk manusia. Nah, manfaat ilmu pelindung kehidupan ini diturunkan oleh Yang Maha Kuasa yang diterima oleh Bapak kita atau guru besar kita, Bapak kita yang ada di Batu Raja, Pak Surman. Itu tujuannya ya untuk menyelamatkan manusia dari kekalahan pengaruh jahat jin setan iblis yang selama ini menutup akal pikiran manusia. Nah, pengaruh jahat jin setan iblis inilah yang akan selalu menghalang-halangi artinya perjuangan manusia tadi untuk berbuat baik dan benar. Nah, pengaruh jahat jin setan iblis. Nah, dengan adanya kekuatan ilmu pelindung kehidupan ini, pengaruh itu akan bisa kita kendalikan. Di situ pengaruh setan tadi. Nah, pengaruh ini sangat halus karena jin setan iblis tadi memang dia ada artinya tugasnya iblis tadi. Apa tugas iblis tadi? Untuk menghancurkan, merusak anak cucu Adam. Nah, termasuk kita adalah anak cucu Adam. Nah, artinya merusak. Nah, apa yang dirusaknya? Yaitu akal pikiran manusia dengan tipu dayanya tadi. Nah, tipu dayanya berbagai macam. Nah, salah satunya ya menghasut kan, memfitnah di situ kan, sehingga di situ ada di dalam diri kita ya yang sifatnya hasut, iri, dengki tadi di situ kita buang, walaupun tidak artinya tidak semuanya bisa, tapi setidaknya kita kendalikan. Karena di dalam ilmu pelindung kehidupan ketika kita menyimpan hasut, iri, dengki, dendam, itu akan mengkikis kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, sayang kan kalau kekuatan yang sudah kita tebus mahal ini kita masih artinya menyimpan hasut, iri, dengki di situ kan. Nah, karena di situ akan mengurangi kadar kekuatan kita. Nah, tapi sifatnya, nah ini beda lagi. Apabila orang lain yang akan merusak hak kita, artinya kan, yang mengacak-ngacak hak kita, nah kita punya hak untuk apa? Untuk artinya kan ya supaya dia tidak bisa lagi mengacak-ngacak hak kita tadi. Nah, punya hak kita untuk marah. Marah di dalam artinya ilmu pelindung kehidupan kita tidak perlu artinya dengan fisik. Kita cukup dengan kita ucapan aja. Karena ucapan manusia yang sudah disahkan ilmu pelindung kehidupan itu tajam kekuatannya. Nah, di situ. Nah, khususnya yang sudah disahkan kekuatan ilmu pelindung kehidupan ini di situ jaga, rawat, pelihara dan gunakan. Yakini bahwa ilmu pelindung kehidupan di dalam diri kita ini betul-betul kekuatannya dari Yang Maha Kuasa. Siapa lagi yang akan menyelamatkan manusia ini dari pengaruh seperti itu? Sekarang ini banyak yang artinya masih acak-acakan di dalam keyakinan tadi. Kenapa saya bilang acak-acakan di situ kan? Nah, dia keyakinannya contoh ketika dia tingkat dasar, nah seharusnya dia yakini tingkat dasar ini, gunakan tingkat dasar ini. Nanti kita berkeinginan artinya pengen tahu apa itu kan tingkat guru itu apa artinya tajir tadi kan. Bagaimana cara menggunakannya kalau tingkat tajir ini, kalau tingkat guru bagaimana. Nah, ketika dia tingkat dasar, pelajari, pahami, yakini sesuai tingkatannya. Ketika dia yakin di situ dia bisa menggunakannya, nanti timbul suatu keinginan, niat artinya untuk naik tingkat guru. Nah,
ketika sudah tingkat guru tadi, pelajarin lagi. Nah, dari situlah dengan adanya artinya keyakinan di dalam diri kita sampai ke hakul yakin, maka akal kita semakin terbuka. Di situ kekuatan akal inilah yang mampu artinya mengendalikan, mengkikis sifat hasut iri dengki. Bahaya sifat hasut iri dengki itu, karena itulah yang akan merusak. Nah, baik dia artinya dimanapun itu kan, sifat hasut iri dengki itu perbuatan artinya yang dikendalikan oleh jin setan iblis. Nah, dari situ maka kekuatan itu ya kan fungsinya untuk menghancurkan pengaruh jahat jin setan iblis. Itulah misi ilmu pelindung kehidupan, kekuatan diturunkan di situ. Nah, ketika kekuatan tadi di dalam diri kita berfungsi, artinya kita meyakini, disitulah yang kita dapatkan. Pertama, akal pikiran kita, jiwa raga kita tenang. Kita selalu sehat, jiwa dan raga selalu sehat. Di situ kan. Nah, tapi kalau kita masih menyimpan hasut, iri, dengki, nah itu penyakit, artinya penyakit yang di dalam diri kita itu. Artinya kekuatannya tidak mampu, walaupun sudah dia punya kekuatan, dia sudah menyandang, tapi kok tidak mampu mengkikis pengaruh itu, sifat hasut, iri, dengki itu. Artinya kekuatan yang ada di dalam diri itu tidak berfungsi. Kenapa dia tidak berfungsi? Karena sudah sering berpikirnya negatif, negatif, negatif. Berpikir negatif tadi, mencari yang negatif masuk, karena pemikiran ini kan punya sinyal. Ketika hal-hal yang negatif masuk ke akal pemikiran, maka dikendalikan badan ini ke arah yang negatif. Tapi kalau kita di dalam pemikiran kita masukkan yang positif, baik dan benar menurut dasar ketentuan dari Yang Maha Kuasa ini, walaupun kita tidak sempurna, tapi masukkanlah di dalam pemikiran tadi yang positif supaya membuat badan sehat. Di situ kan pikiran tenang. Kalau sehari 24 jam negatif, 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 maka disitulah jin setan iblis menguasai akal pikiran manusia tadi. Badannya ya luar biasa manusia, tapi pemikiran jin setan iblis. Nah, yang seperti itulah yang menipu diri sendiri. Berbicara bagus, benar, tapi kan tujuannya apa? Itu menipu diri dia, menipu orang lain. Nah, itulah tidak ada yang namanya belum ketemu jati diri dia yang sebenarnya. Sejatinya diri dia belum ketemu. Masih dikuasain oleh pengaruh-pengaruh tadi. Sedangkan ilmu pelindung kehidupan kekuatannya untuk menumpas pengaruh jahat jin setan iblis itu. Inilah yang sulit. Di dalam ketentuan ilmu pelindung kehidupan itu yang paling sulit untuk menjalankannya. Tapi karena manusia tadi kan punya kekuatan, belajar terus, berusaha, berjuang, ditumpangin, artinya didukung dengan kekuatan Yang Maha Kuasa tadi, timbullah suatu keyakinan bahwa dia lama-lama akan mampu, walaupun tidak 100% menghilangkan artinya pengaruh-pengaruh jahat jin setan iblis tadi. Nah, maka saran saya khususnya buat keluarga besar pelindung kehidupan yang sudah disahkan kekuatannya, yang disahkan ilmu pelindung kehidupan tadi, belajarlah. Belajar untuk apa? Untuk memasukkan pemikiran yang positif-positif. Karena alam kehidupan ini kan mempunyai artinya suatu dua sisi. Nah, di dalam pemikiran manusia juga mempunyai artinya dua sisi. Itulah ketentuan. Ada yang selalu negatif, selalu salah. Di situ kan setiap berpikir banyak yang negatifnya, ada yang juga berpikirnya positif. Nah, ini sebenarnya saling membutuhkan. Yang berpikir negatif terus, dia membutuhkan yang positif untuk memberi masukan di situ. Yang positif ini pasti dihalang-halangi oleh yang berpikir negatif untuk mempengaruhi dia sampai di mana keyakinan dia, jati diri dia. Nah, tinggal bagaimana diri kita sendiri mau mengarahkan pemikiran kita ini mau arah kemana. Tapi hukum sebab dan akibat kan sudah ditentukan.
hukum tabur tuai, jangan menyalahkan orang lain ketika artinya mengalami artinya hukum alam tadi, ya ketentuan alam tadi, tabur tuai sebab dan akibat. Nah, di dalam ilmu pelindung kehidupan ini pasti, karena kekuatan alam kehidupan, tidak ada satupun manusia yang tidak disentuh oleh alam kehidupan. Nah, harus kita yakini kekuatan alam itu. Kekuatan alam kehidupan itulah dari Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta seluruh jagat raya ini. Itulah yang menyelamatkan manusia tadi dari pengaruh jahat jin setan iblis ketika manusia meyakini kekuatan itu. Dari situlah khususnya buat keluarga besar pelindung kehidupan, tetap teruslah yakini, gunakan, pelihara, jaga kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, karena sayang kalau tidak diyakini. Maka temukan dulu jati diri kita, prinsip diri kita kan. Ketika kita meyakini ilmu pelindung kehidupan, tujuannya kita apa, manfaatnya apa di situ kan, supaya apa? Supaya keyakinan tadi nggak goyang kepada Yang Maha Kuasa tadi, kepada ketentuan. Kalau dia keyakinannya sudah artinya ikut-ikutan, orang ramai mengaku, apalagi sampai saya orang pelindung kehidupan mengaku, padahal belum disahkan tapi dia mengaku karena dilihatnya ramai udah. Nah, itu soal bagi diri dia. Soal karena membohongin diri dia dan membohong orang lain, sedangkan alam kehidupan Yang Maha Kuasa tidak bisa dibohongin. Nah, itu dia sendiri yang menerima akibatnya. Maka di dalam ilmu pelindung kehidupan ini harus jujur. Nah, harus mengaku jujur. Kalau dia tingkat dasar, dia akuin sebagai tingkat dasar. Siapa yang ngesahkannya di situ. Kalau dia tingkat guru, dia akuin diri dia tingkat guru. Jangan malu-malu. Jangan artinya, wih, badan sudah lama, sudah tua, sudah ini segala ngaku-ngaku. Kalau dia tingkat akhir, dia bilang tingkat akhir di situ kan. Karena kejujuran diri itu di dalam ilmu pelindung kehidupan ini sangat penting. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah jujur, artinya di dalam ketentuan ini timbullah kasih sayang manusia orang banyak, orang yakin dan percaya. Tapi kalau sebaliknya orang sudah tidak percaya lagi dengan kita, nah sulit. Untuk menjalankan ketentuan ini sulit. Orang sudah tidak percaya lagi, hilang kepercayaan orang, rezeki pun tertutup, terkunci. Nah, semoga kita bukan golong-golongan orang seperti itu, tetap yakini, gunakan, pelihara kekuatan ilmu kehidupan, gitu kan. Lain kali saya sambung lagi dengan video-video selanjutnya. Terima kasih buat pengikut follower saya, terima kasih buat keluarga besar pelindung kehidupan. Kita tetap saling mendoakan, menyatu dalam arti keluarga besar pelindung kehidupan, walaupun kita tidak selalu bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.